Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rana. Saya Rana dari saya adalah seorang pelajar ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia. Maaf agak terbata-bata. Jadi hari ini berita kita adalah tentang pemilihan. Jadi ada masalah pemilihan di sini. Ngomong-ngomong, saya belakangan suka membaca tentang oligarki. Jadi kaitannya adalah politik uang. Jadi sebenarnya saya rasa banyak dari kita-kita yang masih terlibat dengan politik uang. Kalau tidak dikasih uang, tidak milih. Siapa yang ngasih uang paling banyak, dialah yang akan kita pilih. Lah orang dapat uang ya kan, masa uang diterima tapi nggak dipilih. Itu sangat berkaitan dengan sistem oligarki yang ada. Karena untuk menjadi calon butuh pendukung, dan pendukung, oh ya, untuk menjadi calon butuh, kalau tidak uang atau pendukung yang memiliki uang itu. Jadi Anda harus kaya atau punya teman orang kaya yang mendukung. Artinya membutuhkan keberadaan uang, atau dan yang punya uang adalah para oligarki-oligarki itu. Dan kenapa mereka mau menaruh dukungan mereka kepada seorang calon, atau kenapa mereka menjadi calon sendiri, adalah biasanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan mereka. Jadi selama tidak ada batasan terhadap kekuasaan uang, ini akan terus terjadi. Walaupun sudah ada pembatasan secara politik, ya kini kan sudah ada demokrasi dan pemilihan, sehingga pejabat tidak bisa semena-mena melakukan apa yang dia sukai, seperti menangkap tetangganya yang ketika malam terlalu berisik. Mungkin bisa, tapi tidak segampang itu. Tapi seorang oligark kemungkinan besar bisa. Enggak, entah ya, bisa atau enggak ya. Itu cukup meloncat. Tapi misal pun dia diviralkan, dia bisa menyewa banyak orang-orang untuk membuat berita yang melawan berita viral itu, sehingga tidak jadi viral. Ya kan, dengan uang bisa melakukan banyak sekali hal. Ya kan, terus nanti hakimnya disuap, terus jaksanya disuap lah, bisa kan. Nah, sebenarnya berita ini tidak membicarakan tentang itu secara spesifik, cuman ada kaitannya. Jadi apakah dengan mengawasi itu cukup? Ini disebutkan kurangnya pengawasan dari Bawaslu. Mungkin dengan diawasi itu bisa menahan penyebaran uang dalam amplop itu. Tapi saya rasa money politik itu akan terus ada dalam bentuk-bentuk lain. Selama masih ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik akan mengikuti. Sepertinya. Saya baca buku dari Jeffrey Winters, katanya seperti itu. Sulit membuat sebuah demokrasi, ya, bila kewenangan yang dimiliki itu berbeda-beda. Jadi bayangkan 5 orang bikin organisasi, ya kan, setiap orang voting. Tapi salah seorang itu miskin, yang satunya lagi diantaranya punya uang 2 miliar. Kira-kira keputusannya bagaimana? Kalian percaya aja kan kalau misal keputusan
yang terjadi di organisasi itu biasanya itu cenderung ke arah orang kaya itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.